Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa ya adik-adik. Iya dong Kak. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu ya Kak. Sebelum kita mau nyanyi lagu, adik-adik kita bangkit berdiri ya, yang di rumah kita bangkit berdiri. Ya, Adik-adik harus semangat kita nyanyiinnya. Ya, adik-adiknya sudah bangkit berdiri? Sudah. Yuk, kita mulai nyanyi aja yuk Bang Wira. Ayo Bang Wira. Yesus kekasih jiwaku. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ya, kita akan mulai ibadah hari ini yang akan dipimpin spesial oleh siapa? Oleh Inang Pendeta Boru Huta Barat. Las rohaku memuji, debat tapan holongi, soun bunga mangerba, dina bisa ari, arsak dosa hapur suhon, mago di bain asimi, las nirohana manoto, lehon di autu haki. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik silahkan duduk, kita masuk ke hukum Taurat yang kelima. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah,
Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi. Kita mau berdoa meminta pengampunan dosa sama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita bernyanyi, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 233 ayat 1 sampai 2, judulnya Di Hadapan-Mu Yesus. Ayo Bang Wira. Di hadapan-Mu Yesus, leat tutup diriku, dibain godangi dosaku, di hadapan-Mu Yesus. Di hadapan-Mu Yesus, marsembah ahut iki, lamana putih dosaki, di hadapan-Mu Yesus. Marilah kita memohon pengampunan kepada Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita masuk ke ayat hafalan, yaitu yang menjadi epistel di bulan Oktober, yaitu yang tertulis dalam Roma 12 ayat 16. Boleh dibuka Alkitabnya. Roma 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kak Idi, Iya Kak. kan tadi sama Kak Ibet, kan tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Ya. Nah, sebagai kita akan lanjutkan dengan nyanyi, yaitu nyanyinya Yesus Sayang Padaku. Oh oke. Yuk Bang Wira. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya. Pakai gerakan ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Iya, Kak Ibet ada pengumuman ya. Apa Iya. Kak Ibet pengumumannya? Ya, ada nih adik-adik. Sekarang adik-adik boleh duduk ya. Siapkan telinganya ya. Tolong didengar adik-adik ya. Ini pengumumannya. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop itu dan ditulis persembahannya. Nanti boleh dikumpulkan ke Sintua atau dikasih ke gereja boleh adik-adik ya. Nah, nanti adik-adik minggu depan juga kita akan ketemu lagi, tapi tidak dalam video online ya adik-adik ya. Kita minggu depan akan mengadakan majalah Pelita. Adik-adik yang belum bisa baca boleh minta bantu ya mamahnya, papanya, atau abang kakaknya untuk membaca buat untuk adik-adik ya. Terima kasih adik-adik. Sekian pengumuman minggu ini. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan pengumuman dari Kak Beatrix. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu sambil bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Ayo Bang Wira. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Kita bertemu lagi minggu ini ibadah secara virtual. Dan hari ini Inang bawakan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat 17. Coba dibuka Alkitabnya
Dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Pasti tadi sudah dipersiapkan Alkitabnya sebelum ibadah. Ikuti Inang untuk membaca dari ayat 14 sampai ayat 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang Inang kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apa kabarnya hari ini? Tentu kabar baik, kabar sehat. Dan itu yang kita selalu doakan. Hari ini Inang membawakan yaitu firman Tuhan dari Timotius ya, dari 2 Timotius 3. Sebelum kita ke firman Tuhan terlebih dahulu Inang mau cerita sedikit tentang Timotius. Timotius ini adalah seorang hamba Tuhan ya. Kalau dikatakan hamba Tuhan itu bisa seperti Inang pendeta, ya Amang pendeta yang sering lihat khotbah juga, Amang Sintua, Inang Sintua juga ya. Jadi seperti yang mungkin sudah kita ketahui, dari kecil Timotius ini sudah diajarkan firman Tuhan. Ya sama seperti adik-adik di rumah juga, Inang percaya dari kecil sudah diajarkan firman Tuhan oleh orang tua. Diajari berdoa, ya, diajari ke gereja, diajari yaitu untuk belajar akan firman Tuhan. Jadi demikian juga dengan Timotius, dia hamba Tuhan tapi dari kecil dia sudah diajarkan oleh mama dan neneknya ya, neneknya atau opung borunya ya, dia sudah diajari firman Tuhan. Jadi dari cerita, dari pengajaran Alkitab ya, apa yang diajarkan oleh opungnya, oleh mamanya, Timotius ini semakin mencintai Tuhan Yesus. Ya, dia semakin mencintai Tuhan Yesus dan dia menjadi orang yang taat, dan dia juga ingin memberitakan firman Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya. Memang kalau kita sudah menyadari, memang kalau kita sudah mengenal siapa itu Tuhan, itu akan membuat kita juga ingin menceritakan, ingin memberitakan. Inang percaya juga adik-adik sekolah minggu ingin ikut juga mengabarkan, yaitu menceritakan tentang Tuhan Yesus ya, kebaikan Tuhan Yesus, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Di sini Paulus ini adalah Bapak Timotius, artinya dialah yang mengajar Timotius ya. Kita lihat di sini Paulus mengatakan kepada Timotius, kalau kita baca dari ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Ya, tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Artinya Timotius ini telah menerima, Timotius ini telah mengetahui firman Tuhan. Jadi karena dia sudah tahu firman Tuhan,
dia harus tetap berpegang pada itu. Jangan menyimpang. Jangan menyimpang, tapi harus tetap berpegang. Dia sudah mengetahui kitab suci, dia sudah mengetahui tentang Yesus. Dan itu memberikan dia hikmat. Ya. Dan itu juga yang menuntun menuju keselamatan. Jadi di sini Paulus mengingatkan, jangan lagi dia menyimpang, tetapi itulah yang menjadi pegangannya sama dengan kita. Firman Tuhan itu harus menjadi penuntun, firman Tuhan itu harus menjadi pegangan, ya, supaya kita tetap berada di jalan Tuhan. Di sini apa sih firman Tuhan? Kalau kita lihat dalam ayat 16 dikatakan firman Tuhan itu adalah segala tulisan yang diilhamkan, ya. Segala tulisan yang diilhamkan. Jadi tulisan yang berisi Taurat, sejarah, tulisan-tulisan para nabi, raja dan rasul. Jadi kitab suci itu berisi tentang kabar sukacita, kabar keselamatan, juga hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Itu. Jadi kita lihat di sini dalam ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada di situ mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Itulah tujuan firman Tuhan. Jadi inang percaya kita yang belajar firman Tuhan, jadi itu yang mengajari kita supaya tahu. Ya, supaya tahu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, sama dengan di sekolah. Bapak dan ibu guru mengajari supaya tahu apa? Ilmu pengetahuan, supaya mengetahui setiap pelajaran. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajari firman Tuhan. Oh, anak Tuhan itu harus seperti ini, harus berdoa, ya, harus saling mengasihi, harus melakukan yang baik. Itu dan lain sebagainya. Kemudian apalagi di sini untuk menyatakan kesalahan. Ketika kita mengetahui firman Tuhan, kita tahu kita sudah salah. Artinya seperti hukum Taurat itu ada 10, ya. Kita tahu hukum Taurat ada 10, ya. Adik-adik mungkin sudah langsung menyebut ya 10, ya. Itu. Terus ketika kita tahu ini hukum Taurat inilah firman Tuhan, kemudian kita melanggar salah satu. Ya, misalnya kita berbohong, ya, atau mungkin kita mengambil yang tidak milik kita, itu kan bertentangan dengan firman Tuhan. Oh, kita tahu, oh, firman Tuhan itu, hukum Taurat itu jangan mencuri, jangan berdusta. Oh, saya sudah melanggar. Kita mengetahui kesalahan kita. Tuh. Kita mengetahui kesalahan kita. Jadi ketika kita mengetahui kesalahan kita, disitulah kita apa? Memperbaiki kelakuan. Jadi firman Tuhan itu juga untuk memperbaiki kelakuan sehingga kita berada dalam kebenaran. Sehingga seperti yang dikatakan dalam ayat 17, kita menjadi manusia kepunyaan Allah. Ya, kita menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kita pengikut Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan itu harus melakukan firman Tuhan sehingga kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Adik-adik yang inang kasihi, Tuhan selalu memberikan pilihan kepada kita. Ya, mana yang baik kita tahu. Ya, mana yang jahat kita tahu. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Oleh karena itu, mulai hari ini kita harus rajin baca firman Tuhan. Coba, kalau inang tanya dari sini, siapa ya yang tiap hari baca firman Tuhan? Siapa yang tiap hari baca firman Tuhan? Tahu kan firman Tuhan itu Alkitab, ya. Ini Alkitab terdiri dari apa? Perjanjian lama, perjanjian baru. Terus itu semua ada berapa kitab? Perjanjian lama itu
39. Perjanjian baru itu 27. Semuanya kalau dijumlahkan pasalnya kurang lebih 1189 pasal ya. Kalau kita bagi ya, kita bagi 1 tahun itu berapa? 365 hari ya. 1189 dibagi 365 hari berarti 3 ya, 2 sekian, berarti tidak sampai 4 pasal. Coba kalau adik-adik kita semua baca firman Tuhan 4 pasal 1 hari 1 tahun, kita semua tamat baca firman Tuhan ya. Baca firman Tuhan itu kita tamat semuanya 4 pasal. Jadi mulai hari ini mari kita berjanji ya, mari kita melakukan itu, mulailah membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau adik-adik rajin 8 pasal 1 hari bisa. Pagi perjanjian lama, malam atau sore perjanjian baru. Berarti 1 tahun itu kita 2 kali baca Alkitab tuntas ya. Ini, jadi itulah yang menuntun kita kan, seperti lagu sekolah minggu apa, baca kitab suci, doa tiap hari supaya apa? Supaya bertumbuh ya, supaya bertumbuh itu. Jadi kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi mulai hari ini ketika kita baca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17, bagaimana Timotius mulai dari kecil dia sudah diajarkan oleh mama, oleh neneknya akan firman Tuhan. Kita juga ya tidak salah ajak orang tua, ajak mama papa. Kalau ada opung ajak juga ya. Bilang, ajari dong saya firman Tuhan. Atau mungkin diajak untuk selalu baca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah penuntun dalam kehidupan kita. Dan manfaatnya juga di sini untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga kita ini menjadi kepunyaan Allah. Sehingga kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Mari kita minta Roh Kudus yang memampukan kita supaya kita jangan malas baca firman Tuhan. Tapi tetap bagaimana roh kita menyala-nyala, keinginan kita tetap ada untuk baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, doa tiap hari, itu yang Tuhan inginkan. Biarlah Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan kita, terlebih di saat ini ya, di situasi pandemi virus corona ya yang melanda dunia. Inang katakan, inilah firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan kita ya. Inilah yang memotivasi kita untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Biarlah Tuhan kami boleh seperti Timotius. Bagaimana dia mencintai yaitu firman-Mu di dalam kehidupannya. Dia mengenal Tuhan. Dia mengenal dan mengetahui firman-Mu sejak dia dari kecil. Karena nenek dan ibunya sudah mengajarkannya. Biarlah Engkau Tuhan memberikan juga hikmat kepada orang tua, adik-adik sekolah minggu. Sehingga mereka juga boleh seperti Lois, Eunike, yaitu nenek dan mamanya Timotius yang memberikan hatinya, waktunya untuk menyampaikan, untuk mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius. Demikian juga dengan kami semua, anak-anak Tuhan, kami yakin dan percaya bila firman Tuhan itu menjadi penuntun, menjadi pelita, itu yang mengajar, mendidik kami di dalam kehidupan kami. Kami juga akan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak sekolah minggu yang beribadah di rumah, yang sekolah di rumah. Biarlah tetap semangat dan tetap bersyukur dan juga tetap merindukan membaca
firman Tuhan setiap hari. Berkati orang tua, semua sekolah minggu, berikan kesehatan, berikan sukacita, terlebih Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaannya. Dan biarlah Bapa, Engkau berikan kami keselamatan, Engkau jauhkan kami dari sakit penyakit, terlebih dari virus Bapa, sehingga kami sehat dan baik setiap harinya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, dilipat yang rapi. Terus kakak mau ngundang adik-adik buat sama-sama kita bicara janji persembahan kita yang kemarin-kemarin. Buat yang belum tahu, kita ucapin sama-sama, ikutin kakak ya. Pertama, persembahannya taruh di tangan kanan, terus tangannya dikepal ke atas. Nah, kayak Kak Beatrix sama Kak Santi. Terus ikutin kakak ya. On pele aku, lehononku tutuhanku, sian ias nirohaku, dang margabus au. Oke, kalau gitu kita siap buat kasih persembahan buat Tuhan. Kita mau kasih persembahan sambil nyanyi di Son Adong. Ayo Bang Wira. Adik-adik sambil bangkit berdiri ya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Di Son Adong huboan Tuhan, parbueni ngoluku naso tardonian, sadia ma argana Tuhan, molosani rajuman sude dengan basam, jaloma Tuhan, sailas maroham. Mari kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Salam adik-adik. Salam adik-adik, Selamat hari selamat hari Minggu. Minggu. Sampai ketemu.